Hai Sobat Cek Faktaid, selamat datang di channel yang mengupas tuntas fakta, rumor, dan analisis mendalam di balik panasnya sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, kita bakal bahas satu pertanyaan besar. Apakah timnas U23 Malaysia sudah butuh pemain naturalisasi? Atau justru masalahnya ada di pelatih Nafuzi Zain yang dinilai terlalu bertele-tele? Tim Harimau Malaya Muda baru saja tersingkir dari ASEAN Cup U23 ke 2025. Imbang lawan Indonesia di JBK ternyata tak cukup menyelamatkan. Nah, di balik hasil ini muncul banyak sorotan dari kualitas pemain lokal, program naturalisasi, sampai isu apakah kursi pelatih akan aman. Kita akan bahas semuanya tanpa basa-basi. Simak sampai habis dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ini dia faktanya. Malaysia U23 butuh pemain naturalisasi. Nafuzi Zain terlalu bertel-tel perjalanan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 hanya sampai babak penyisihan grup setelah dipastikan tersingkir pada Senin 21 Juli tahun 2025. Tepatnya usai menuai hasil imbang melawan tuan rumah, Timnas U23 Indonesia di laga terakhir babak penyisihan grup A. Dalam pertandingan tersebut, Malaysia bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah. Hasil ini tak menolong mereka. Malaysia tersingkir setelah hanya mengamankan 4 poin dalam 3 pertandingan yang dijalani di fase grup. Sebelumnya, Malaysia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 7-1. Tapi sebelum itu, mereka lebih dulu kalah dari Filipina 0-2. Bicara soal kegagalan Malaysia, Nafuzi Zain menyoroti pengalaman bermain para pemainnya yang belum matang. Terlebih persiapan mepet membuat semuanya harus terwujud secara instan. Inilah yang jadi masalah Malaysia. Dari segi keseluruhan, banyak yang saya lihat, terutama dari segi persiapan, kita perlu merancang dengan lebih baik. Utamanya saya lihat di sini, kita lihat banyak pemain muda di laga melawan Indonesia. Mungkin masih kurang pengalaman, makanya perlu ada kematangan, kata Nafuzi Zain. Saat ditanya mengenai butuhkah pemain naturalisasi seperti timnas senior Malaysia, awalnya Nafuzi Zain mengaku mengutamakan pemain lokal. Alasannya untuk masa depan sepak bola Malaysia, selain itu ASEAN Cup U23 2025 juga menjadi debut Nafuzi sebagai pelatih timnas. Sebagai pelatih U23, kita mengutamakan pemain lokal untuk masa depan sepak bola Malaysia, katanya lagi. Ini juga pengalaman pertama saya yang diberikan, banyak yang saya pelajari, saya lihat dan perlu ditingkatkan untuk perhelatan yang akan datang. Untuk saat ini, Nafuzi Zain mengaku sudah cukup dengan pemain yang ditunjuk tampil di ASEAN Cup U23 ke 2025. Namun, Nafuzi juga tak menampik adanya sejumlah faktor yang membuat timnas muda Malaysia memakai jasa pemain naturalisasi. Mulai dari tingkat turnamen yang diikuti oleh Malaysia, hingga perkembangan pemain yang ada. Lalu, kriteria untuk pemain yang diperlukan di tingkat internasional. Kita lihat perkembangan pemain-pemain lain, lalu ada juga pemain yang cedera, jadi kita perlu memperkuat. Tapi so far pemain yang saya tunjuk selama ini sudah cukup, kata Nafuzi Zain lagi. Menarik dinantikan apakah nasib Nafuzi Zain sebagai pelatih timnas U23 Malaysia tetap dipertahankan atau bakal segera dipecat. ASEAN Cup U23 2025 jadi ajang pembuktian sekaligus tamparan untuk Malaysia. Target lolos grup jelas dicanangkan sejak awal. Tapi fakta di lapangan berbicara lain, Malaysia hanya meraih 4 poin dari 3 laga menang telak 7-1 atas Brunei, kalah memalukan 0-2 dari Filipina, lalu seri tanpa gol lawan Indonesia di laga hidup mati. Statistik mencolok, tapi juga menipu. Menang besar lawan Brunei tak berarti banyak, karena lawan terlemah di grup. Justru kekalahan dari Filipina lah yang jadi titik awal bencana. Padahal di atas kertas, Malaysia unggul segalanya. Materi pemain, pengalaman, ranking, dan tradisi sepak bola. Di laga pamungkas, Malaysia tampil solid menahan imbang Indonesia 0-0 di Gelora Bung Karno yang penuh tekanan. Tapi hasil itu malah menenggelamkan mereka ke dasar klasemen. Selesai sudah mimpi ke semifinal. Dalam sesi konferensi pers, pelatih Nafuzi Zain terlihat berusaha tenang. Namun kalimat-kalimatnya menegaskan satu hal, Malaysia kehabisan waktu. Banyak pemain kita masih muda, masih minim pengalaman.
persiapan juga mepet. Harus diakui, ini pelajaran buat kita semua, kata Nafuzi. Terdengar familiar? Ya, alasan klasik ini sudah jadi lagu lama. Hampir tiap kegagalan Malaysia di level junior selalu dikaitkan dengan pengalaman minim dan persiapan kurang matang. Pertanyaannya, kapan mau cukup matang? Publik Malaysia pun mulai menoleh ke solusi instan, naturalisasi. Tim senior Malaysia sudah beberapa kali memetik hasil lewat kebijakan pemain impor. Sebut saja Guilherme Dipol, Liridon Krasniki, sampai pemain berdarah campuran lain yang menambah amunisi Harimau Malaya. Tapi di level U23, wacana ini masih abu-abu. Nafuzi Zain sendiri lebih condong mengandalkan pemain lokal. Alasannya, demi masa depan jangka panjang. Untuk tim U23, kita fokus ke pemain lokal. Kalau level senior, mungkin beda cerita. Tapi ke depan, tidak menutup kemungkinan, jelas Nafuzi. Jadi, apakah naturalisasi perlu untuk level U23? Di satu sisi, membawa pemain berdarah campuran bisa menutup lubang kualitas. Di sisi lain, tanpa fondasi kuat di level junior, pemain naturalisasi hanyalah tambal sulam. Begitu generasi habis, Malaysia akan kembali krisis. Banyak analis sepak bola Malaysia sepakat, masalah terbesar bukan sekadar di kursi pelatih, bukan juga di pemain naturalisasi, tapi di sistem pembinaan. Beberapa tahun terakhir, Liga Super Malaysia lebih gemar mendatangkan pemain asing untuk tim senior, namun tak seimbang dengan investasi di akademi. Kompetisi junior pun seringkali terhenti di tengah jalan atau minim perhatian media. Akibatnya, ketika pemain-pemain muda harus naik ke tim U23, banyak yang belum siap mental maupun fisik. Sementara rival seperti Thailand atau Indonesia mulai panen hasil dari kompetisi Elite Pro Academy YP atau Thai League U23. Sebagai pelatih kepala, tentu Nafuzi Zain memikul tanggung jawab besar. Namun di Malaysia, banyak suara menyebut dia tak sepenuhnya salah. Nafuzi dikenal punya visi bermain menyerang sejak membesut Terengganu FC. Ia juga berani mempromosikan pemain muda ke tim senior. Tapi di level timnas, ia belum punya cukup waktu meracik tim impian. Beri saya waktu, kata Nafuzi. Saya percaya, kalau fondasi benar, hasil akan datang. Pertanyaannya, apakah federasi mau bersabar? Mari kita bandingkan. Thailand U23 sukses lolos grup meski diisi banyak nama baru. Indonesia U23 tampil konsisten, bahkan bisa menahan Malaysia di GBK tanpa kebobolan. Bedanya apa? Thailand rutin membina pemain lewat Liga Thai U23, plus pemain mudanya banyak merumput di Liga Jepang, Korea, atau Eropa. Indonesia punya EP yang terhubung ke klub Liga Pertama. Pelatih-pelatih muda lokal juga mulai melek taktik modern. Malaysia, akademi ada, tapi kontinuitasnya sering terputus. Talenta muda tidak diarahkan ke luar negeri secara masif. Ditambah, perubahan pelatih yang sering mendadak membuat visi jangka panjang buyar di tengah jalan. Di Malaysia, rumor soal kursi panas selalu muncul tiap tim gagal. Tak terkecuali Nafuzi. Namun sejauh ini, suara publik terbelah. Satu pihak menuntut perombakan total, pihak lain menilai Nafuzi layak dipertahankan untuk kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. Jika federasi memecat Nafuzi, proses pembenahan harus mulai dari awal lagi. Strategi, pendekatan pemain, pola komunikasi semuanya riset. Sementara waktu semakin mepet, beberapa opsi muncul. Beri Nafuzi Zain kontrak jangka menengah minimal sampai kualifikasi Piala Asia U23 dengan target realistis. Mulai program naturalisasi pemain berdarah campuran sejak usia muda, bukan hanya dadakan di tim senior. Perkuat kompetisi junior domestik, wajibkan klub Liga Super Malaysia punya tim U23 yang berkompetisi aktif. Kirim lebih banyak pemain muda ke liga luar Jepang, Korea, bahkan Eropa. Libatkan mentor pelatih asing sebagai konsultan, bukan pengganti. Jalan pintas naturalisasi memang bisa jadi solusi cepat, tapi tanpa pembinaan pemain lokal yang serius, Malaysia akan terus di posisi yang sama. Menambal, lalu krisis lagi. Nafuzi Zain mungkin bukan penyelamat, tapi juga bukan kambing hitam mutlak. Selama federasi tak punya komitmen sistemik, siapapun pelatihnya, hasilnya akan mirip-mirip. Nah, Sobat Cek Fakta,
Sekarang kalian tahu jawabannya. Malaysia butuh pemain naturalisasi. Bisa jadi iya, tapi kalau fondasi pembinaan tetap berantakan, hasilnya hanya akan jadi solusi tambal sulam. Gimana menurut kalian? Haruskah Nafuzi Zain dipertahankan? Haruskah Malaysia tiru program naturalisasi Timnas Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya, hanya di Cek Fakta.